Warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan semua, ini hari kita akan membuat ujian online. Ini masih yang sederhana ya, ada sih sebenarnya yang lebih bagus lagi, tapi kita sendiri pun yang nyari belum mahir, jadi belum berani untuk yang itu. Jadi kita pakai yang sesederhana mungkin. Ini dikarenakan ada beberapa orang yang ujiannya online ini 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tambah 4, 17. Hanya ada 17 siswa saja sebenarnya yang harus ikut ujian online. Nah, jadi dari 17 orang ini nanti Bapak Ibu harus tahu, guru bidang studi khususnya harus tahu siapa-siapa aja anaknya. Karena kita hanya mengirimkan datanya kepada mereka aja nantinya. Ya, jadi kita ngirimnya juga menggunakan Google Classroom. Ini contohnya saya ambil Google Classroom saya yang percobaan. Ini kita kayak biasa, kita buatnya dari blank quiz. Jadi Bapak Ibu bidang studi wajib mengetik ulang lagi soal yang sudah dikirimkan melalui email sekolah untuk siswa yang secara luring itu di Google Classroom. Kita ambil dari dari tugas kelas, ambil dari blank quiz ya. Yang tugas quiz kita ambil. Dari berstagi ini. Blank quiznya error gitu. Jaringannya ya. Tunggu ya, jaringannya nggak nyampe blank quiz. Mudah-mudahan bisa. Oke. Seperti biasa kita ambil yang tugas quiz ya. Kalau bisa langsung aja diaplikasikan di laptop Bapak Ibu masing-masing. Nggak apa-apa, buat aja di kelas, salah satu kelas. Contohnya misalnya ini ada kelas 7 unggulan, ini kan ada 4 orang kan yang ikut, nanti kan bisa kita hapus ya. Jadi nanti di kelas 7 unggulan itu kita bikin topiknya di sini ujian, buat topik baru, jangan digabungin sama mata pelajaran kita. Jadi kita buat topik baru, tapi topiknya cuma satu aja ya Bapak Ibu ya, jangan kayak di sini nih di unggulan tuh banyak absen, itu banyak banget tuh absen tanggal sekian tanggal, jadi dia selalu setiap hari tuh buat topik baru gitu, jadi berantakan Google Classroom-nya. Jadi kita buat topik baru aja, di sini langsung kita buat ujian mid semester ganjil ya. Kita buat aja namanya ujian mid semester ganjil. Jadi nanti Bapak Ibu bidang studi yang membuat ujian secara online nggak usah buat topik baru, tapi nanti tinggal pilih topik aja ya. Ini udah kita buat ujian mid semester ganjilnya. Kemudian di sini seperti biasa kita buat judulnya ujian mid semester ganjil mapel misalnya IPS. Oke, di sini boleh nanti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, Ananda silakan membaca doa dulu atau apa, boleh ya, di sini dibuat seperti biasa. Nah, kemudian ini yang paling penting, kita ke blank quiz aja dulu. Ini langsung masuk ke blank quiz. Iya, tunggu, nanti aja. Blank quiznya dulu Bapak Ibu. Blank quiznya kan tengok, perhatikan yang ini kan seperti biasa kan. Nah, ini yang akun Gmail di sini dengan akun Gmail yang di atas untuk webnya ini sudah sama apa belum? Terkadang kan kita pakai Gmail orang untuk buka Classroom-nya, kadang berbeda gitu. Udah sama. Kalau sudah sama, ini Bapak Ibu bisa klik angka 3 di titik 3 di situ. Kemudian ada add-on. Nampak? Add-on. Kalau nggak sama dia nggak bisa. Ada add-on, kita klik add-onnya. Nah, nanti dia muncul seperti ini ya, pelan. Singgi kamu rolling, liatin dulu, bukan duduk, sinyalnya jelek ya. Itu apa namanya, handphonenya dimatiin biar bisa pakai laptop semua.
Kalau misalnya lemah, kalau bisa pakai WiFi handphone. Ya, masuk add-on. Karena kita sini. Ini ada beberapa form limiter, ada form ini kan, ini banyak kan. Nah, kita ambil yang ini aja, form limiter ya. Ya, form limiter. Kemudian di situ nanti bukan terkunci, nanti ini dia. Ada, sudah terbuka form limiternya, kemudian install. Nanti ada kata-kata bersiaplah untuk memasang. Kita lanjut. Nah, ini nanti ada kata-kata kayak gini. Pastikan akun ininya ya, akun Gmailnya. Kemudian kalau ada pilih akun ibu yang sesuai dengan GCR. Ya, ya, izinkan. Kemudian izinkan. Kecepatan. Ya, kalau sudah terinstall. Punya saya juga belum masuk. Kalau sudah terinstall, nanti di atas ini ada. Nah, ada tanda seperti ini Bapak Ibu. Ini di close saja. Nah, nanti ada from limiter seperti ini. Warna biru jangan di close ya, tapi di minimize. Nih, diminimaskan aja nanti. Dah. Nanti kalau sudah terinstall ini ada tanda 3 nih. Inilah yang dikatakan add-on tadi. Nih dia, add-on tadi dia udah terinstall berarti. Nampak? Oke. Ya, kayak tanda apa? Kenapa enggak, Bu? Ini baby di sini aja. Ini di sini. Kenapa? Di sini. Iya, Bapak aja yang pindah. Oke, sudah. Miss, kalau misalnya cara buka tadi gimana? Buka apa? Kartunya. Ini. Oh, kalau ininya beda. Aduh, balik lagi kita nih, Pak. Sekarang coba ini. Kalau ini tadi dulu. Cara membukanya. Oke, berarti ini kita ganti akunnya dulu ya. Maksudnya dia mau yang mana? Kan nanti kan seterusnya sudah terinstall. Nanti kalau bukanya lagi. Inilah dari sini. Ya, orangnya nggak tahu nanti. Oh, satu-satu dulu, Nggi. Ya, ini udah terinstall kan? Bapak Ibu udah terinstall. Nah, ini kita bisa setting dia. Ini kita belum buat blank quiznya ya, masih setting dulu. Nih, pencet. Yang tadi tanda apa tuh namanya, tanda panah. Nah, from limiternya, kemudian set limit. Nah, nanti dia keluar nih. Kan ini tadi kita close nih. Ya kan? Kan kita close gini kan? Nah, di sini kita bisa buka add-onnya. Kemudian set limit. Baru set limit. Iya. Nah, ini kita sesuaikan jam ujiannya. Contoh aja ya, ini contoh aja. Saya mau bikin ini hari. Ini hari jam tanggal 8. Kemudian di sini ada select time. Nampak? Nah, ini kita klik. Nah, ini pakai jamnya jam Inggris ya. Ya, English ya, not Indonesian ya. Jadi di sini English. Di sini ada IM sama PM. Do you know what is different? IM sama PM, udah tahu ya? Bedanya IM sama PM ya. Nah, IM itu sampai jam 11.59 pagi ya, selesai jam 12.00 siang gitu. Jadi kalau misalnya jam pertama itu pelajaran biologi ya kalau nggak salah saya. Nah, biologi itu kan kita mulainya dari jam 7.15 sampai jam 8 tepat ya. Nah, jadi kita setting ini jam 8. Jam 8 IM. 8 IM.
jam 8 IM tuh ya. Nah tapi karena ini kita mau try dulu, ini sekarang jamnya 13.40, jadi saya mau ganti dia jadi jam 1 biar nanti bisa dikerjakan 1.10. 1:10 lamaan ya, 40. Nah ininya PM karena udah siang ya. Oh sorry, ini udah nggak mungkin 1:10, ini udah mau jam 2 ya. Jadi kita bikinnya jam 2 tepat. Jam 2 tepat ini saya mau tes. Nah setelah kita setting jamnya, nanti settingnya sesuai dengan jam Bapak Ibu berakhir, bukan awal, tapi berakhirnya jam ujian. Contoh biologi itu berakhirnya jam 8 kan? Jam 8 berakhirnya, maka di setting di sini jam 8.00 IM. Kemudian jam kedua mata pelajaran apa itu ya? Itu di atas nih. Iya, nggak kelihatan. Nggak usah Bu. 8.30 ya. Jam kedua itu ada SBK berakhirnya jam 8.30, maka settingnya yang jam berakhir, berarti jam 8.30 IM. Dah, kemudian jam ketiga itu conversation. Itu berakhirnya yang gelombang 1 jam 9. Ya, jadi di sininya bikin jam 9 IM. Jadi bukan awal tapi akhir, ya. Setelah itu, setelah disetting semua, kita set. Nah, ini di sini ada message. Nih message ini boleh Bapak Ibu ganti dengan kalimat bahasa Indonesia, misalnya jika form ini tertutup, kamu bisa hubungi guru mata pelajaran. Nanti dia munculkan Gmail kita atau nomor handphone bisa di sini mau ditambahin, bisa dihubungi, bisa langsung, bisa menghubungi ya, menghubungi nomor HP 08, misalnya nomor saya buat ya. Nah seperti ini bisa diketik. Jadi ini boleh mau diganti boleh, mau nggak diganti boleh. Mau diganti pakai ini Indonesia boleh, mau pakai English juga boleh. Atau mau boleh pakai nomor handphone biar nanti nggak nanya ke wali kelas juga boleh. Seandainya terkunci, ya. Oke, next. Abis itu save and enable, ya. Kita pencet, nanti dia login. Oke, selesai ini berarti dia sudah sudah selesai untuk format limiternya. Next kita masuk blank quiz. Nah, di blank quiz kita buat di sini ujian mid semester ganjil misalnya. Kemudian di sini kayak biasa kita buat nama siswa. Oh sorry, di sini deskripsinya Bapak Ibu itu tadi saya tengok di WA ada anak bikin namanya silang-silang aja, suka-suka hati dia ya kan. Di sini bisa kita bikin isilah data di bawah ini dengan benar dan lengkap. Kemudian di sini ada nama siswa, kita pilih di sini jawaban singkat. Jangan multiple choice, tapi jawaban singkat. Kemudian jangan lupa di sini wajib diisi. Kemudian kita tambahkan lagi untuk kelas. Ini saya rasa udah tahu ya untuk buat blank quiz. Ini kelas, ini boleh di optionnya misalnya 7U, di sini 7A+, sini 7B+, udah 3 kelas saja. Kemudian di sini kita boleh centang, saya mau centang atau drop bisa. Kemudian di sini, nah kita masuk ke mengetik soal. Kita ada 3 bagian nanti ya. Bagian pertama isian, yang kedua esai. Jadi kita ambil isian dulu, kita buat. Nah di sini ada bagian tanpa judul, kita hapus, kita buat isilah. Yang esai kan bagian A, sorry. A. Oh ya, ini saya ketik dulu Bu, istilah titik-titik. Yang nggak tahu tanya Pak Singgi ya. Di bawah ini, oke. Sudah. Kemudian kita tambahkan soalnya. Contoh aja ya, 1 soal. Saya buat 1 soal. Siapa? Kita buat apa ini? PS. Siapa nama presiden yang sekarang menjabat?
Oh, yang lagi viral. Oke. Nah, ini jadinya bukan pilihan berganda tapi jawaban singkat. Dah, ini kan untuk isian. Kita mau ngetik untuk esai. Esai kan berarti bagian kedua kan? Ya kan? Iya. Kalau misalnya ibu udah ada, kita copy bisa. Gambarnya kemana ditinggalkannya? Hah? Kan ini ada gambar itu. Di print bisa juga dimasukkan. Soalnya harus diiniin ya. Saya ambil contoh soal aja biar nggak usah ngetik. Aduh, lambat kan. Kalau gambar bisa dimasukkan. Tunggu ya, lama kali buka soalnya. Oke, soal nanti bisa di copy paste aja ya, kayak biasa kan, tahu kan? Ngetiknya kan? Di blank quiz kan bisa di copy paste nanti langsung. Dah, ini bagian A. Kita mau buka bagian B yang esai. Berarti ada 3 bagian. Ini kita tambahkan bagian. Kalau ini udah 1 sampai 10 sudah selesai diketik soalnya yang isian. Ambil yang tanda ini 2, tambahkan bagian. Nah, dia ada space baru lagi. Jadi ada 3 bagian. Nah, di sini yang bagian kedua adalah esai. Karena jaringannya nggak semua cepet. Makanya kalau boleh izin yang banyak kuotanya pakai kuota masing-masing dulu, boleh nggak gitu. Nanti kita ngerjainnya, ini kita kerjain nanti sebelum ujian ya. Sebelum ujian sudah siap semua yang untuk ujian online. Jadi nanti tinggal jadikan draft, tinggal ngirim aja. Oke. Dan ini guru nggak boleh kalau terlambat mengirim, karena kalau terlambat mengirim nanti yang dirugikan adalah siswa gitu ya. Jadi kalau memang kita sepakat jam 7.15 kita kirim soal itu, ya kita kirim, nggak ada cerita sinyal nggak ada begini-begini. Nah, itulah dia. Nah, jadi nanti anak pun mengirimnya jam 8 tepat, seandainya dia mengetik itu jam 7.59, kan tinggal 1 menit lagi. Kalau ini misalnya jaringannya ngedrop gimana? Ya makanya semua guru bidang studi yang ketika itu ujian dia wajib di sini, gitu. Kalau dia ngawas, misalnya bapak ibu ngawas di kelas, kan udah di draft, kan udah dibikin draft kan kita punya paket kan pastinya data kan. Kalau udah di draft itu tinggal kirim aja. Kalau yang penting udah di draft. Nggak mesti bawa laptop pun kan, kalau udah draft di handphone jadi draft. Nah, makanya ini belum selesai, satu-satu dulu ya, kita jelasin ya. Oke, ini esai sudah selesai bagian kedua. Kita masuk soal esai. Jelaskan RUU apa itu? Jelaskan tentang planet Pluto misalnya. Dah, misalnya udah siap ini semua. Udah siap semua nih kan? Ini boleh nanti kami coba buat ininya ya. Buat apa namanya, opsi temanya. Tadi belum sempat buat opsi temanya. Nanti opsi temanya kami buat gambar sekolah, ada bacanya ujian mid semester. Nanti foto itu kami kirim ke WA Bapak Ibu, nanti bisa diunggah di sini. Benar kan Pak Gali? Bisa ya? Dari sini ya unggahan ya, kalau misalnya kita ada foto ya. Nah, nanti itu belum selesai tadi. Nah, jadi ini saya pilih yang ada aja dulu ya. Ini yang ada dulu, boleh kita cantiin. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu di sini pengaturannya, batasi 1 kali tanggapan. Ya, jangan lupa ini ya. Nanti kalau ini nggak dibatasin, ini bisa berulang-ulang. Oke. Nah, udah selesai ini kan? Esainya ini udah selesai semua. Format limiternya tadi kita sudah selesai. Nah, kita balik lagi ke tugas kita. Kan udah jadi draft dia kan? Nah, kemudian ini masalahnya di sini Bapak Ibu. Kita nih yang ngajarnya misalnya kayak biologi itu kan bukan satu kelas ya. Kalau kayak saya satu kelas enak, gampang. Tapi kalau ada yang biologi kelas 7 sama kelas 8 unggulan, 8A+, 8B+. Nah, di sini kelemahannya dia nggak bisa dikirim ke semua grup.
Jadi kita buat satu GCR, satu soal sendiri. Gitu dia. Itu dia. Karena kalau misalnya kita buat di sini, misalnya nih, ini kan saya ada berapa kelas nih? Saya buatlah di 2 kelas, gitu kan? Nah, di sini bacaannya untuk ke semua ini nggak bisa diklik. Nah, kenapa? Karena dia udah kasih keterangan kan. Di sini bahwasannya pos di beberapa kelas harus dibagikan ke semua kelas. Artinya kalau kita ngirim ke lebih dari satu kelas, dia harus semua siswa. Makanya harus satu-satu. Jadi ini saya buat di kelas ini. Ini saya matikan satu kelas aja. Kalau di satu kelas aja saya bisa pilih siswa. Nah, kita pilih siswa yang hanya ikut ujian. Saya cuman mau nih 2 orang aja yang saya buat, Singgi sama Pak Didi ya. Nanti kita tengok di Gmail mereka. Nah, cuman 2 orang ini aja yang bisa akses. Yang lainnya ini nggak akan terkirim ke mereka. Jadi dipilih siswanya. Udah. Kemudian batas waktunya juga kita buat ya. Topiknya jangan lupa. Ya, dan jangan lupa topiknya. Ya, nanti kalau Bapak Ibu buka, kalau bisa yang buat siapa ini? Wali kelas aja. Tugas wali kelas membuat topik. Sebenarnya merapikan itu adalah wali kelas. Ya, tugas wali kelas membuat topik. Jadi guru bidang studi tidak perlu membuat topik, tetapi guru bidang studi memasukkan topik pilihan di sini nanti. Understand? Ya, ngerti ya? Tugas wali kelas membuat topik ujian mid semester ganjil. Jadi nanti kita lihat siapa guru yang salah masuk kolom itu. Oke, udah selesai. Kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu, udah selesai nih. Udah kita tulis nih, assalamualaikum aja kita isi ya. Malamnya lagi ya, buatnya. Kita buat mulai start besok. Ya, soal kan sudah siap semua kan, makanya ini hari harus tahu muridnya siapa langsung. Jadi nanti nggak ada hari Senin, ini kayak mana nggak ada. Hari Senin udah tinggal tekan tombol kirim, gitu ya. Udah, oke. Ini kalau sudah selesai, langsung kita tugaskan, langsung kita kirim tugasnya. Oh, tadi jangan saya kirim dulu ya, biar tahu jadi draft ya. Kalau misalnya dijadikan draft nggak usah dikirim ya. Udah langsung dia kan. Ini kan ada ujian mid semester nih. Kan udah masuk dia di sini kan? Udah masuk di ujian mid semester ganjil. Dah, oke. Sekarang kita lihat dulu aksesnya satu siswa Ki Hajar. Tadi sampai jam 2 ya, saya pastikan tadi sampai jam 2 kan batasnya. Siswa bisa buka. Kalau dia ya. Mana kelasnya Pak Didi nih? Oh iya, bisa ya. Kok salah kata sandinya? Waduh, apa kata sandinya nih? Selesai. Ya. Oh, mau bela diri dulu tuh ini pakai. Ya, Singgi boleh tuh ditanya-tanya. Nah, di sini di Gmail siswa saya 1 orang. Tadi Pak Didi ini ada kan? Loh, kok practice assignment? Oh loh, ini kok jadi Ki Hajar? Bukan ini. Berapa soal yang Oh, classroomnya masih punya saya. Classroomnya belum ganti. Makanya dibilang dia pakai seribu bayangan, jadi semua bisa dicari. Nih, ada kan postingan terbaru kan? Atau ngelihatnya dari classwork? Jadi biar
Nah, ini dia. Ini untuk ke siswa nanti. Ini siswanya. Siswanya nanti dapatnya kayak gini. Siswanya dapatnya kayak gini nanti. Ini saya udah buka ke siswanya. Ini masih ada waktu sampai 5 menit lagi. Kan tadi batas minimal saya bikin jam 2 siang kan, sampai jam 2 tepat. Jadi ini siswanya membuka hasilnya seperti ini. Ini Bapak Ibu lihat, di sini ada ujian mid semester ganjil. Ini istilah data kayak biasa. Sini misalnya si Anto. Nah, kita buat. Kemudian kelasnya kelas 7 unggul. Kemudian next. Nah, dia ini akan ada kayak gini. Siapa? Joko Wow. Oke, next. Ini kan masih ada kata next kan di sini kan? Karena dia ada 3 bagian tadi. Berarti anak ini masih ngerjain yang isi sian ya. Next, kita next kan. Baru esai. Nah, ini apa? Pluto adalah bla 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 misalnya. Dah. Kemudian ini kita submit. Nah, ini saya mau tunggu waktu saya masih ada 4 menit lagi di bawah nih. 13.56. Nah, ketika anak ini ngerjakan, udah mau siap ini, tinggal 1 menit lagi. Tapi pas dia jam 3, pas jam 12.00 dia kirim, itu dia nggak akan terkirim ke kita datanya. Dianggap dia sudah terlambat gitu. Jadi bilang sama siswanya kalau bisa 5 menit sebelum waktu habis kamu sudah send jawaban kamu. Biar juga dia di rumah nggak ada waktu untuk open book gitu dia, ya. Karena waktu kita cuma 30 menit kan ujian kan, Bu? Nah, ini kita submit dia. Ya, kita coba. Ini kalau ini kita submit dulu. 1. Oke, ini dia masih ada waktu 3 menit kan? Masih bisa submit. Nah, dia masih bisa lihat skor dia. Nah, ini masih 0. Kenapa? Karena soalnya adalah esai dan kita nggak buat kunci jawaban. Nah, bisa saja kita buat kuncinya langsung untuk memudahkan Bapak Ibu ngoreksinya. Tapi nanti di sini tetap dibikin itu kalau kita buat jawabannya ada kunci jawabannya, tulisan siswa dengan tulisan guru nggak sama, itu akan silang semua. Loh, Miss, jawaban saya kok kan benar jawabannya, kok disalahin. Nah, nanti kalau ada pertanyaan kayak gitu, jawabannya iya nak, karena belum kita koreksi. Tapi sebenarnya hal itu memudahkan kita. Untuk apa? Untuk ngoreksi kita nggak bolak-balik buka-buka, kita hanya nengok Google Classroom-nya aja. Oh, jawaban dia samanya sama kita, cuman bedanya di tulisannya saja gitu ya. Nah, ini dia seperti ini. Ini anak yang nggak terlambat karena dia masih masuk di 57. Oke, saya mau buka akunnya Pak Singgi dulu. Saya tadi kan siswa saya Pak Singgi. Saya buka. Ini terlambat nih, bandel dia nih. Singgi, akun kamu berapa, Nggi? Ini belum ada di sini. Nggi, email kamu apa, Nggi? Singgi Prenandi. Singgi aja 07 gini. @gmail. Allah lah, minta kena potong Singgi. Sandinya sini. Bisik-bisik. Bilang aja biar dibuka. Ini email pribadi. Email pribadi loh. Oh, ini memang pribadi. Email ada ya? Dia banyak akunnya nih. Oh, tahu apa di ini? Dah, oke, kita buka GCR-nya ya. Kamu add enggak kemarin? Add lah, masuk lah. Masuk kan? Nggak tahu sih. Udah kamu hapus belum? Kok jadi ini sih? Nggak maunya dia GCR gitu. History kok. Alah. Pencarian history. Story yang mana? Dia ada story yang sama kamu, bingung. Nah, ini. Ada loh dia story-nya, Ara. Nggak ada. Itu kan pakai baju sekolah dia kan. Nih, ini punya Singgi ada nih. Nah, kan dia masuk kan, ujian kan. Kalau mau lebih jelas nengoknya di tugas kelas. Oke. Yang ada aja Miss anaknya ujian, kalau nggak ada nggak usah dibuat. Nah, ini Singgi nih, dia bisa akses nih. Karena waktunya belum habis kan, masih 59 kan. Singgi. Nih dia masih bisa. Dia udah pas 14.00 kan? Masih bisa diakses. Tunggu. Ini nggak tahu aku artinya. Kita lewat 1 kan ya, seandainya ya.
Nampak dari muka. Belum lewat 1. Kalau 14.00 tadi juga udah telat loh, Nggi. Bisa terkirim? Yakin nggak mau kita kirim nih? Lewat 1 katanya. Hah? Coba ya, kita coba ya. Enggak, kita tunggu lewat 1 aja. Lewat 1 aja ya. Ini biar nampak bedanya. Simpang. Jadi kalau di hari Simpang, Senin Bay. itu, Nunggunya. kalau di luar sebelum waktunya nggak bisa dikirim. Saya 3 kelas loh, 7 kan conversation kelas 7 sampai kelas 9. 3 kelas. Kelas 9 ada nggak? Kan udah dibuat drive, Miss. Jadi tinggal pencet doang. Jadi kita nanti buat kesepakatan. Kita ngirimnya jam berapa? Nah, gitu dia. Kita ngirimnya jam berapa? Karena kan Kalau ada menit gitu dikirim nggak bisa. bisa. Kalau ngirimnya mau kapan aja bisa. Yang penting nutupnya. Kita kan mau anak-anak itu juga aksesnya sama kayak di sini kan? Dah, nih lewat 1 kita kirim. Nah, dia kan gini. Ini ada this form is not longer accepting response. Jadi dia ini nggak bisa diterima responnya, and has been set to automatically close by ini Gmailnya sekarang saya yang buat, atau bisa menghubungi nomor HP ini. Jadi siswa nanti dia dapat kayak gini kan, nggak bisa lagi diterima responnya. Berarti yang dia buat ini tadi jawabannya itu nggak akan diterima sama gurunya. Jadi dianggap dia tidak hadir. Nah kalau dia mau, dia ngubungin kita, baru kita bukakan aksesnya gitu. Bisa, tapi kita sepakatin dulu. Kita udah buat gini setengah mati kok, anak nggak bisa, enak kali dia minta akses lagi sama kita. Kalau dia mau, dia ujian sama kita di sekolah kan. Untuk apa kita buat capek-capek gini, nggak taunya siswanya nggak ngikuti aturan yang kita buat, dia terlambat ngirim, habis itu kita bukakan aksesnya, dia ngulang lagi, ya sama dengan bohong kan. Oh gitu, kita harus set ke orang tua kan. Ya iya. Kendalanya di orang tua kadang-kadang kan jaringan mereka enggak ini. Ya makanya Bapak Ibu kalau nggak mau jaringannya nggak bisa di accountable kan itu, dia memang dipastikan jamnya itu atau sinyalnya itu bisa, ya datang aja ke sekolah gitu loh. Karena sebagian besar kan datang ke sekolah. Hanya 17 orang yang tidak datang ke sekolah, kan gitu kan. Nah, jadi pilihannya ya dia itu. Ini belum lagi Google Meet-nya ya. Belum kita aktifkan lagi Google Meet-nya nih. Ini masih ininya doang. Google Meet-nya belum lagi. Dia kan matematika, dia lah. Tapi kalau nambah gambar bisa. Ya, jangan. Tunggu sebentar. Kok dibilang itu jangan ngerengkel, sekali jadi artis kenapa? Dia kepengen lah sebenarnya loh, tapi nggak dapet jam. Bisa. Kita mana? Makanya kalau boleh ngerjainnya di sini. Jadi nanti kalau ada apa-apa bisa panggil sini gitu. Alamat tinggi. 7. Oh, di kelas 7 aja. Enggak, untuk yang bersama. Alamat. Itu paling banyak ada Mbak? 8U ada 8U yang Kita pakai bagian ini. Itulah gila, buat lagi nomor 2, misalnya nomor 2. Ini yang isinya aja tambahnya. Kakak tambahin ya kan? Ini nambah, ini kamu udah ngetik. Janganlah, itu tambah bagian. Kakak ini bagian. Ya kan di bagian ketiga, udah selesai. Kamu mau nambah? Matematika ya. Soalnya hitunglah mana? Ulangi. Jadi untuk apa? Hitunglah luas. Ulang-ulang mau direkam. Untuk soal matematika atau bahasa Arab. Pertama matematika ya, karena saya matematika juga. Hitunglah luas segitiga. Hilang saya. Nah, kita tulis dulu gambarnya ataupun tulisannya di Word. Contoh ini kan gambar segitiga ya. Mana gambarnya Pak? Ini ada. Ntar Bapak ini. Gambar segitiga. Sudah. Mau deh. Sabar lah, kan nentuin itunya. Ini Sabar loh kalian. Bapaknya banyak Pak, kita ya Pak. kan ini kan apanya? Sininya tuh. Gini ya Kak? Ya contoh aja. Contoh dah. Nah, kan di laptop masing-masing ada tulisan print screen.
Mana tuh Pak Diman? Bapak tunjukkan pakai ininya. Nggak bisa di laptop sini. Ini dia. So, di mana ngomong di sebelah kanan sudut? Enggak, di sini di laptop, tombol laptop, Oh, keyboard. di tombol Di keyboard. Keyboard. Nah. Di delete, print screen. Delete sebelahnya ada insert, sebelahnya Ada print screen tulisannya PRTSC itu. PRTSC. Nah, kita pencet sekali aja. Dah. Kita pencet dah. Habis itu kita cari di sini buka all program, cari paint. Nah, ini cara sebenarnya gampang loh, teknik dasar. Habis itu ketik Ctrl V, copy. Nah, di sini sudah kita copy. Kita crop. Fokus bu. Habis itu baru kita copy ya? Ya. Ya. Kita crop. Baru save, Bukan crop. crop, save. Save di sini ya segitiga. Iya. Aku terus kupingku. Sudah, kalau di save kita buka apa nih? Google Form ya. Habis itu cari ini tanda sini. Gambar. Nah, kita buka filenya tadi. Itu segitiga tadi nih. Nah, kita tarik aja kita. Hah? Nggak dicari. Dicari bisa, ditarik bisa. Cari aja. Oh, dicari. Jangan main tarik-tarik. Orang ini nggak pandai narik-narik. Kok maunya main ditarik? Itu lebih cepat. Cari kan. Orang ini mau yang lama, jangan cepet-cepet. Kok main tarik biar cepet? Picture. Dah, Ambil picture. Di picture. Nah. Cari di situ bicara gitu lah, bilang nih nggak bentar ya. Dah insert. Ya, insert, Dah, open. kan masuk dia. Open apa insert? Open. Open ya. Nah, dia akan muncul di sini. Nah, Bahasa Arab juga bisa, bahasa Arab. bahasa Arab. Coba bahasa Arab. Gambar juga dia jadinya. Iya. Di print apa tadi? Print screen. Print. Print screen itu bacaannya bukan print screen, PRTSC. Print screen. Setiap laptop ada keyboard. Dia disingkat print screen. Ya, di print screen aja. Misalnya kan fisika, matematika, bahasa Arab, Kalau bahasa PAI, Inggris juga ada ya. bahasa Inggris, gambar ya. Dah mungkin itu aja. Ada tugas Udah ada di sini loh, Miss. Nanti kita ulang, kita buat video ya. Oke, Udah kan? siap. Dan Dah. itu untuk nulis kalau ada gambar, kalau mau ambil gambar dari situ caranya. Oke, ada lagi mau ditanyakan? Iya, bahasa Arab itu juga. Bahasa Arab sama Pak. Ketik dulu di Word, habis itu di copy. Kita klik, nanti kan di Word Bapak udah ada kan? Di Word Bapak kan udah ada, nanti tinggal di copy di Word sendiri, kemudian di print screen, habis itu nanti dia masuk baru di buka aplikasi apanya, pen-nya. Tadi aplikasi pen ini. pen. Pen-nya ini. Nah, kita paste di Nanti sini. di crop. Nah, baru Crop itu kita artinya digunting. klik ini apa? Select ya? Select baru Select. select. Mana sih? Ini select. Select. Nanti elek aku lagi Nah, baru kita crop. Nah, crop. Group. Itu lo kayak kalian tuh foto kalian itu dipotong-potong lah, di crop. Ya baru di save. Baru di save, save-nya terserah mau nge-save-nya di mana, biar Bapak Ibu gampang, misalnya di D atau di dokumen atau di picture boleh. Oke. Oke, Paham. bisa rabot ya. Sudah. Nggak ada anakku yang ikut ujian. Udah, apalagi yang mau ditanyain? Singgi, jangan